Nih, pernah nggak ngalamin bahwa ketika kita berhijrah, mohon maaf, kadang-kadang kan ada sedikit godaan syaitan yang menunjukkan bahwa diri kita lebih baik dari orang lain sehingga membicarakan orang lain. Pernah banget itu, pernah banget. Dan itu tanpa sadar ya. Dia keluar tanpa sadar gitu. Dan yang dirasain itu pasti nyesel udahnya kan. Astagfirullah, kenapa begitu? Karena kan kita pun diingatkan, diajarkan untuk tidak melihat keburukan orang lain, tapi lihatlah keburukan diri sendiri kan gitu. Tapi ketika itu terjadi, ketika keadaan iman lemah, suasana lemah gitu kan, suasana agama lemah, suasana dakwah lemah, kitanya lagi lalai lah ceritanya. Ya udah, setan masuk pun kita kan nggak sadar gitu. Lihat orang yang ada kurang dikit kita sibuk ngomongin gitu. Si ini begini, si ini begini. Tapi begitu udah beres ngomong, astagfirullah, gue ngapain ya barusan gitu kan. Langsung kan apa namanya, ya takut lah, ada perasaan takut sekarang. Kalau dulu kan peduli amat gitu kan. Dulu asik ya. Sekarang kan ada takut, ya Allah, barang siapa buka aib saudara sama muslim, maka Allah akan buka aib dirinya sendiri gitu kan. Wah ini gawat ini, kalau aib saya sampai dibuka, mungkin nggak ada yang mau nonton saya kan gitu. Kalau orang Allah sampai buka aib saya, orang tahu aib saya seperti apa, wah udah, nggak akan mau dengerin lagunya, nggak akan mau lihat orang mukanya, nggak, mungkin ngobrol pun nggak akan mau gitu. Dan mungkin kehidupan ini semuanya serba pendek. Betul. Banyak orang bunuh diri kalau Allah tidak menutup kekurangan kita. Di antara Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu, Allah tutup kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita. Sebab kalau aib itu selalu disampaikan terus, orang stres, betul? Stres. Bahwa ini pernah lakukan ini, pernah di pesantren gagal, itu coba kegagalan. Kenapa harus ditunjukin gagal zawin? Kita kan dari pesantren, dulu kan nggak sampai ke pesantren loh, subhanallah. Kurang ini, kurang Tapi itu. dalil-dalilnya masih suka keluar di sini. Aura santrinya masih kelihatan. Kalau Mas Viro, pengalamannya seperti apa? Jadi memang pasti ya, karena manusia biasa yang selalu cari kesalahan-kesalahan orang lain gitu kan. Ini kenapa ya, udah beragama tapi gini, udah sholat tapi kayak gini, terus aja dicari-cari. Cuman hari-hari alhamdulillah kita diam di masjid, lalu banyak ustadz-ustadz yang berikan kita tausiah ya. Allah berikan kita dua mata, yang satu untuk melihat keburukan sendiri, ya, yang lain untuk melihat kebaikan orang lain. Lalu apabila kita ghibah, maka transfer amal saat itu ini sedang berlangsung dari kita kepada orang lain. Nah, jadi kita susah-susah buat buat amal agama, tapi akhirnya rugi juga katanya kan. Tidak punya apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi Isa alaihissalam katanya zaman dulu ditanya waktu melihat ada seekor bangkai anjing lalu hitam, pokoknya jorok lah semuanya. Jelek gitu ya. Nah, lalu katanya pengikutnya bertanya kurang lebih seperti itu. Wahai Nabi, katanya, apakah ada kebaikan di hari anjing ini? Ada katanya. Apa? Giginya putih gitu. Jadi ini mengajarkan kita semua bahwasanya kita harus melihat kebaikan orang lain meskipun dia berbuat buruk terus-terusan katanya. Kalau kita ngerasa lebih baik dari orang lain, ya itulah sifat iblis katanya seperti itu. Sombongan. Iya, karena kesombongan ya, Bu ya. Sombong itu batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu orang ketika meninggalkan kebenaran, menolak kebaikan, menolak kebenaran, dan merendahkan orang lain, artinya dia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dan kebetulan sombong itu tidak hanya semua kelebihan. Sombong karena ilmu ada, sombong karena cakep ada, sombong karena kekayaan, harta banyak, anak, bahkan sombong karena popularitas, sombong karena apapun. Jadi kadang-kadang, makanya sombong tidak hanya orang kaya, orang miskin pun bisa sombong dalam hal tertentu. Sombong atas ibadah itu ada juga. Iya, artinya karena dia merasa rajin sholat, rajin gitu apa, ya. itu juga bagian. Kalau ini gimana, Sat? Batasan untuk kita ngomongin orang tuh segimana, Sat? Maksudnya kan kadang-kadang juga kita ngomongin orang jelek-jeleknya itu untuk contoh kita gitu. Kamu jangan kayak misalnya ke adek gitu, kamu jangan contoh itu tuh jelek, nama hitam, munafik, ngomongin orang di belakang gitu kan. Lah kamu barusan ngomongin meja kayak gitu kan nggak enak banget. Atau dibaca aja kalau gitu, dibaca ayatnya surat Al-Hujurat surat ke-49 tentang panduan tentang pentingnya kita menjaga hati. Dan ayat berapa, Wi? ayat 12. 12. Boleh 11, 12 sebenarnya, dari 11 juga panjang lebih.
Jadi Uwi maunya 11 atau 12? Boleh 11, boleh 11 ya. Yang- Saya baca cepat. Ya. Uwi jangan potong dulu ya, maaf. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ke-12-nya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ya. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah, sebenarnya peringatan yang luar biasa. Kadang kita tidak sadar bahwa kita asik membicarakan kejelekan orang. Sebetulnya boleh kalau itu untuk pengajaran yang sudah dinas. Misalnya Fir'aun. Ya. Fir'aun itu jelas orangnya maksiat pada Allah segala macam. Boleh untuk contoh. Korun. Karena memang sudah dinas dalam Al-Quran. Abu Lahab, Abu Jahal. Itu boleh. Makanya di situ sebagian prasangka itu yang jelek boleh nggak? Boleh. Tapi hanya sebagian. Siapa? Bagi Kasat Serse, bagi Intel, bagi itu memang begitu. Orang di bandara itu, imigrasi itu tugasnya adalah memberi. Mencurigai. Iya. Sebenarnya bukan mencurigai, waspada. Waspada, ya. Nah, setiap orang digaret di ini semuanya. Kita masuk security itu aja digaret, Ya. masuk X-ray. Ya. Loh, kamu kok suudan kurang ajar kamu enggak. Sama sangat buruk. Ya, bukan begitu, memang dia tugasnya gitu untuk kewaspadaan gitu. Nah, karena disalahgunakan. Cadar yang begitu bagus saja itu di Mekah Madinah itu ada kalanya diperbolehkan, bahkan dianjurkan masuk hotel ketika check-in suruh buka. Dibuka. Karena jangan sampai disalahgunakan. Ternyata yang pakai cadar Laki-laki berkumis katanya. ya. Itu juga jadi masalah. Itu juga bagian dari kewaspadaan. Ya. Maka bagian. Yang lebih parah adalah menggunjing. Menggunjing. Apa definisi menggunjing? Mengatakan satu kejelekan orang lain yang kalau orang lain itu dengar dia tidak suka. senang. Ya. Dan Tapi kalau bicara gunjing, Wi ganteng banget loh, Wi keren banget. aku Itu nggak senang fitnah juga. ini. Itu Aku nggak fitnah senang ya, Wi? juga. Itu fitnah ya? Karena terlalu jujur kalau yang gitu ya. Ya, tapi kalau memang itu, maka bahasanya orang yang menggunjing kayak makan saudaranya yang Itu sudah batasannya mati. ya, Wi, Iya. batasannya ya. Iya. Kalau yang denger, yang lagi diomonginnya denger dan dia tidak suka, berarti itu adalah kategori menggunjing tadi ya. Menggunjing. Jadi makan bangke. Orang mengecam Sumanto karena makan jenazah, padahal mungkin hari-hari kita Kita makan sering. bangke. Iya, Alhamdulillah. tanpa kita sadari Iya. dan bukan secara fisik yang kita Iya. makan ya. Oke, Kalau baik kan. kita punya maksudnya hipnotis gitu kan. Jadi kamu katakan ya, sebaik-baik saya lebih baik kamu. Seburuk-buruk kamu lebih buruk saya. Katanya gitu. Kita Oke. hipnotis kayak gitu terus. Nanti kita gitu. ceritain ya tentang hipnotis ala Mas Sunu. Bukan hipnotis kita, Oh, maksudnya di oke. masjid. Oke ya, nanti ya setelah satu ini kita akan ceritakan lebih lanjut bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita Podcast Kami.